Villa milik keluarga Plenggo yang amat luas ternyata dibangun megah di atas tanah seluas 1.000 hektar di sebuah dataran bertebing berbukit jauh. 2 orang anak manusia terlihat sedang mengitari luasnya peternakan dan kebun bunga yang terletak di belakang villa. "Sayang, apa kamu tidak lelah? Kakiku mulai sakit ini." Bona menyeka berkali-kali keringat yang mulai turun di keningnya. Anak manja yang terbiasa melakukan pekerjaan berat itu mulai berjalan dengan terseok-seok. Beberapa kali dia merunduk dan menghentikan langkahnya. "Bisa nggak sih panggil aku Rengganis saja? Jangan sayang-sayang," ucap Rengganis ketus. Gadis itu merasa begitu muak, acap kali Bona memanggilnya dengan kata sayang. "Loh, kenapa? Kamu kan calon istriku. Lagi pula aku nggak bohong, aku memang benar-benar menyayangimu, Rengganis." Bona berusaha kembali berdiri. "Ya, aku nggak biasa aja. Please, panggil aku Rengganis." Dokter muda itu menghentikan langkahnya, berbalik ke belakang menghadap Bono dan mengatupkan kedua tangannya ke depan dada. "Jadi aku nggak boleh panggil sayang?" Bona melotot kesal, matanya memancarkan keraguan. "Bukan begitu. Rengganis terlihat sedang berpikir keras, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal. "Boleh sih, Bon, tapi jangan sekarang ya. Nanti kalau sudah menikah baru boleh deh panggil aku sayang. Jadi kita nggak kayak anak ABG yang lagi alay-alaynya itu. Aku jijik." Rengganis memasang wajah serius. "Oke, asal kamu bahagia, aku ikut mau apa kamu deh." Bona menyerah, kakinya mencoba melangkah lagi, mengejar Rengganis yang sudah jauh meninggalkannya. Rengganis kembali berbalik ke depan dan meneruskan langkahnya, tanpa peduli dengan usaha Bono yang mencobanya menjejerkan langkahnya dengan kaki Rengganis yang sengaja melangkah dengan cepat. "Itu kalau ke arah sana akan kemana?" Rengganis menunjuk sebuah pintu pagar yang terlihat terbuka. Pintu kayu itu menyatukan 2 buah jaring pagar yang terbuat dari kawat-kawat tajam. "Ke perkampungan warga. Tapi bukan desaku, itu desa Sidoraharjo. Jangan berani-berani ke sana. Aku tidak bisa menyelamatkanmu jika kamu nekat ke desa itu." "Jadi ayahmu tidak memiliki kekuatan di sana?" "Pengaruhnya masih ada, tapi ya tidak terlalu kuat. Asal kamu tahu, Pak Kadesnya adalah musuh kebuyutan ayahku." "Mengapa begitu?" tanya Rengganis penasaran. "Dulu pernah memperebutkan seorang gadis." "Oh ya?" "Ya. Salah satu bidan yang bekerja di puskesmasmu, meski tua memang terlihat masih sangat cantik. Bisa dibayangkan mudanya seperti apa, begitu pula dengan anaknya yang malang. Cantik." Bono seperti sedang teringat sesuatu, badannya sempat bergidik. "Maksudmu bidan Maya?" Mata Rengganis sembulat tak percaya. "Ya, betul," jawab Bono dengan senyum kudanya. "Lalu bidan Maya memiliki kepala desa itu?" Rengganis menunjuk ke arah desa yang dimaksud. "Ya, tapi ayahku tak akan mungkin membiarkan saingannya menang." Bono menggantung ceritanya. Nyata sekali, laki-laki itu sedang menyembunyikan sesuatu. "Sudahlah, ayo kita kembali. Aku sudah lelah." Bono menarik tangan Rengganis. "Hei, kamu bilang akan menunjukkan peternakan kudamu. Mana?" Dokter cantik itu menyentak kasar tangan Bono. Ia mencoba mencari cara agar bisa tetap meneruskan siasatnya. "Besok saja lagi ya, santai. Kelak pasti akan kamu lihat, toh semua ini akan menjadi milik kita, milikmu juga." Bono menaikkan kacamatanya. "Aku mau sekarang." Rengganis tetap bersikeras. "Aku benar-benar lelah, Rengganis. Ayo kembali, jangan sampai aku maksamu." Bono seperti mulai kehilangan kesabaran. Rengganis melirik pintu pagar yang entah mengapa hari ini dibiarkan terbuka oleh penjaganya. Otaknya bekerja lebih keras. Tiba-tiba Rengganis mendorong tubuh Bono dengan yang memang telah lunglai tanpa tenaga. Gadis itu berlari sekencang-kencangnya menuju pintu pagar. Bono berteriak kuat-kuat memanggil anak buahnya yang sudah terlanjur memiliki jarak yang jauh lumayan darinya. Rengganis berlari secepat yang ia bisa, menggunakan sisa-sisa tenaga yang masih ada dalam tubuhnya. Ia tak ingin kembali tertangkap oleh anak buah Bono. Bisa kacau nasibnya jika sempat tertangkap lagi kali ini. Rengganis bisa bernasib sama seperti tikus yang terjerat dalam jebakan. Bono tak akan memberinya ampun dan penawaran lagi. Tak akan mungkin ia memberi kepercayaan lagi meski ia berbohong sebisanya. "Rengganis, kembali!" perintah Bono. Sementara para lelaki berbadan kekar terlihat semakin mendekat ke arah Bono yang masih berdiri berjingkat-jingkat kesal. Rengganis tak sempat lagi menoleh ke belakang. Kakinya yang jenjang diayunkan secepat kilat. Ia berlari sekencang yang ia bisa. Akhirnya Rengganis berhasil keluar pintu pagar pembatas antara lahan perkebunan milik keluarga Plenggo dan tanah luas tak terawat entah milik siapa. Alang-alang tumbuh setinggi pinggang, sementara tumbuh lambat berduri seakan mencoba menghalangi langkah kaki Rengganis. Gadis itu tak lagi peduli dengan kaki mulusnya yang telah penuh luka robekan oleh duri-duri dan ranting kayu yang menghadangnya.
Ia terus berlari tak kenal arah. Baginya yang terpenting saat ini adalah melarikan diri sejauh mungkin dari jangkauan Bono dan anak buahnya. Cari dia! Suara Bono melengking keluar memecahkan langit senja yang berwarna oranye tua kehitaman. Berjam-jam lamanya anak buah Bono keluar masuk perkebunan berkeliling mencari Rengganis. Namun gadis itu tak juga bisa ditemukan. Dasar bodoh! Bono mencak-mencak lengkel saat Brando datang ke hadapannya tanpa membawa Rengganis. Maaf, Den, kami sudah cari ke segala penjuru tidak dapat. Mana sebentar lagi hari akan gelap. Lapor Brando. Apa kalau gelap? Kamu takut? Terus mau pulang tidur di bawah selimut emakmu itu? Bono melotot. Saya rabun ayam, Den. Aku Brandox. Malu-malu takut suaranya terdengar teman-temannya yang lain. Ah, apalagi itu rabun ayam? Saya nggak mau tahu apapun alasannya. Saya mau Rengganis segera ditemukan. Jerit Bono. Jika sampai tak ditemukan, bisa mati kita. Sambungnya. Maksud Aden? Brandox tampak tak mengerti. Jika perempuan itu bisa selamat, keluarga besarnya akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjebloskan kita ke penjara, bahkan mungkin akan membunuh kita. Bono kelimpungan. Tenang saja, Den, kita tinggal minta bantuan ayah dan Bono, selesai semua masalah. Ujar Brandox santai. Gundulmu itu, kamu pikir Rengganis itu gadis kampung yang biasa kalian tangani selama ini? Kekayaan ayahnya itu bisa lebih 100 kali lipat dari kekayaan keluargaku. Paham? Brandox kaget, bukan kepalang. Mulutnya menganga, tak dapat berkata-kata. Sekarang ia tahu mengapa Bono begitu tergila-gila pada gadis itu. Tidak seperti perasaannya. Perasaan Bono pada gadis lain hanya bertahan sebentar, lalu dibuang setelah majikannya itu bosan. Kalau sampai papinya Rengganis tahu kita menciderai putri tunggalnya, habislah kita. Ia bisa membayar preman kelas dunia yang jauh lebih hebat dan lebih sakti dari kalian untuk menjadikan kita semua ayam cincang. Aku nggak mau jadi sate di tangan papi Rengganis. Cepat cari lagi. Bono mendorong tubuh Brandox, tapi tubuh besar yang didorongnya tak bergeming, barang sedikit pun, bahkan tubuh kurus Bono sendiri yang terpental ke belakang. Oh, Bono menjentikkan jarinya. Laki-laki itu seperti telah mengingat sesuatu. Ada apa, Den? Tanya Brandox penasaran. Cepat cari di desa Sidoraharjo, kemungkinan gadis itu menuju ke sana. Tetapi, Den? Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya cari sampai ketemu. Bentak Bono. Brandox dan beberapa orang tukang pukul bayaran keluarga Plenggo segera bergerak menuju ke desa Sidoraharjo mencari Rengganis. Meski mereka tahu perang kampung bisa saja terjadi jika kepala desa mereka, Pak Waru Harmawan, tahu anak buah Plenggo berani menginjakkan kaki di desanya. Sementara Rengganis masih terlunta-lunta di dalam perkebunan dengan pohon-pohon besar yang menyeramkan. Hanya ada kegelapan yang ia temui. Ia bingung beberapa kali ia hanya mampu berputar-putar di tempat yang sama. Ia tak bisa berhenti, meski kakinya terasa sakit dan perih. Tubuhnya mulai letih. Perut keroncongan itu membuatnya ingat pada sosok nenek dan maminya. Pi, Rengganis takut. Doakan anakmu ini agar bisa selamat. Rengganis bersandar pada pohon tanjung yang berusia lumayan tua. Rengganis menangis sesenggukan. Wajah Kapten Biru tiba-tiba berkelebat keluar masuk dalam pikiran wanita muda yang sedang dalam ketakutan yang paripurna itu. Kerinduannya pada sosok gagah itu terasa begitu nyata. Kapten, tolong aku. Rengganis berharap Kapten Biru datang menyelamatkannya. Seperti waktu itu, hanya dia yang bisa diharapkannya saat ini. Tubuh Rengganis semakin terasa lemah, matanya penuh kunang-kunang berwarna kuning yang mengitari seluruh lensa netranya. Rengganis ingat sejak kemarin malam, memang ia belum sempat makan. Ia sempat berharap bisa makan siang bersama dengan laki-laki yang dicintainya. Namun nyatanya, ia malah terdampar di sebuah kejadian yang memaksanya kembali masuk ke sebuah perkebunan yang menakutkan seperti saat ini. Mbak Astuti, Rengganis ingat nasib Astuti yang masih terkurung di Villa Bono. Jangan-jangan karena keputusan Rengganis, Astutilah yang akan menanggung konsekuensinya. Maafkan aku, Mbak, aku egois. Rengganis tak bisa memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi pada Astuti. Perempuan yang selalu bersikap baik padanya itu. Rengganis menyandarkan tubuhnya yang penuh luka pada batang pohon besar di belakangnya. Ia tak sanggup lagi berjalan lagi mencari kampung yang dibicarakan Bono sore tadi. Ia pasrah, ia hanya mampu berdoa saat ini. Tiba-tiba, kedua mata Rengganis melihat kelap-kelip nyala obor terlihat dari jauh, semakin mendekat dan Rengganis jatuh tak sadarkan diri. Jangan lupa like, subscribe,
tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.